Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Ananta Wijaya Kusuma dari jurusan Tarjamah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam presentasi saya kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang eksepsi atau mustasna. Apa itu eksepsi? Eksepsi ialah nomina yang terletak setelah partikel eksepsi. Dan unsur-unsur dalam kalimat eksepsi ada 3. Yang pertama, partikel eksepsi atau harful istisna, kemudian ada eksepsi atau mustasna, dan yang terakhir ada mustasna minhu. Apa itu mustasna minhu? Mustasna minhu ialah nomina yang terletak sebelum partikel eksepsi. Dan dalam partikel eksepsi ini memiliki beberapa macam, yakni illa, ada, sawaun, siwa, khola, ghairu, hasya, dan juga suwa. Dan di tiap partikel eksepsi memiliki aturan-aturannya sendiri. Yang pertama, jika kalimat eksepsi didahului oleh partikel illa, memiliki 3 peraturan. Yang pertama, jika kalimatnya positif dan lengkap, maka eksepsi berdiakritik akusatif. Sebagai contoh, ra'aitu asdiqai illa aliyan. Peraturan kedua, jika kalimatnya negatif dan lengkap, maka eksepsi boleh menjadi aposisi atau badal atau berdiakritik akusatif. Sebagai contoh, ma akalat talamid illa aliyun au illa aliyan. Bagaimana kita bisa menilai kalimat itu negatif atau positif? Kalimat bisa dinilai negatif apabila terdapat unsur partikel ma atau la yang jika diartikan sebagai tidak. Dalam contoh ini terdapat partikel ma yang jika diartikan tidak ada murid-murid yang makan kecuali Ali. Dan apa yang dimaksud oleh eksepsi boleh menjadi aposisi atau badal? Artinya adalah dalam hal ini eksepsi mengikuti diakritik mustasna minhu. Dalam contoh ini talamid menjadi mustasna minhu dan mustasna dan eksepsinya atau mustasna aliyun, di mana posisi mustasna minhunya adalah nominatif, maka eksepsi atau mustasna menjadi nominatif pula atau boleh berdiakritik akusatif. Kemudian dalam peraturan ketiga, jika kalimatnya tidak lengkap, maka otomatis akan selalu negatif, maka diakritik eksepsi menyesuaikan dengan mustasna minhu yang ditiadakan. Sebagai contoh, ma'akalal lahma illa zaidun. Dalam contoh kalimat ini, mustasna minhunya dihapus. Dan kenapa zaidun berdiakritik nominatif bukan akusatif, bahkan genetif? Karena yang ditiadakan di dalam konteks kalimat ini adalah fa'il. Dari mana kita bisa tahu mustasna minhu yang ditiadakan adalah fa'il? Kita memahami konteksnya itu terlebih dahulu. Dalam kalimat ini jika diartikan tidak ada yang makan daging kecuali zaidun. Dalam hal ini fa'ilnya pasti orang, tetapi tidak disebutkan. Maka eksepsi mengikuti mustasna minhu yang ditiadakan. Karena dalam konteks kalimat ini hanya ada verba dan ada objek, dan subjeknya hilang, maka eksepsi mengikuti diakritik subjek. Kemudian eksepsi yang didahului oleh nomina ghairu, siwa, sawa, dan juga suwa. Apabila eksepsi didahului oleh nomina-nomina di atas, maka eksepsi hanya boleh berdiakritik genetif. Sebagai contoh, fahimtul kitaba ghaira sahfati. Kenapa berdiakritik genetif? Karena siwa, ghairu, sawa, dan juga suwa adalah nomina. Maka eksepsi dalam kalimat ini berposisi sebagai mudhof ilaih. Dan yang terakhir, eksepsi yang didahului oleh partikel ada, khola, dan juga hasya. Apabila eksepsi didahului oleh partikel-partikel di atas, maka memiliki 2 peraturan. Yang pertama, boleh akusatif atau genetif jika kalimatnya positif. Sebagai contoh, ta'allamat tullabu khola Muhammadun au Muhammadin. Dan hanya boleh berdiakritik akusatif jika kalimatnya negatif. Contoh, namat talamid ma khola Muhammadan. Sebagai catatan, ada khola hasya ini tak hanya dianggap sebagai partikel, tapi juga dianggap sebagai verba. Dan dalam contoh di Al-Quran, kalimat-kalimat eksepsi dalam Al-Quran, dalam surah Shad sebagai contoh, ayat 73 sampai 74. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 66, ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Dan yang terakhir dalam surah yang selalu kita baca dalam sholat 5 waktu kita, Al-Fatihah ayat 7 sampai 8. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai pembahasan tentang eksepsi.
Idza wajadtum minni akhta'an fastaghfikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.